Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nova Ridwan Ahmad. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Pada video kali ini, saya akan kembali menjelaskan suatu tenses, yaitu simple past tense. Sebelumnya, pada video sebelum ini, ada video tentang simple future tense. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan video tentang simple past tense. Tetapi sebelum ke materi, yaitu simple past tense, mari kita simak terlebih dahulu pengertian dari tenses. Dalam mempelajari bahasa Inggris, tenses merupakan basic grammar yang berkaitan dengan waktu. Tenses terdiri dari 16, tetapi dibagi menjadi 3 berdasarkan rentang waktu, yaitu simple present tense untuk menceritakan keadaan sekarang ini. Yang kedua ada simple past tense untuk menceritakan kejadian masa lalu sebelum momen ini. Dan yang ketiga ada simple future tense untuk menceritakan apa yang terjadi di masa depan dari waktu sekarang ini. Tense merupakan bentuk verba yang digunakan pada tiap kalimat dan akan berubah sesuai dengan waktu penggunaannya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memahami penguasaan tense yang tepat untuk menggambarkan keadaan. Selanjutnya, mari kita langsung saja kepada materi yang inti, yaitu simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Ada yang tahu? Ya, simple past tense digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi pada masa lampau dalam waktu yang spesifik. Kalimat dalam simple past tense ditandai dengan verb 2 yang menunjukkan waktu lampau. Dalam memahami tense, kita dapat mencoba untuk menerapkannya pada percakapan sehari-hari. Nah, jadi untuk memahami tenses sebenarnya kita hanya perlu menggunakan atau bahasa Inggris yang kita bisa itu dipakai dalam sehari-hari gitu. Dimana past tense sendiri dapat digunakan untuk menceritakan yang sudah lampau. Nah, itulah pengertian simple past tense. Setelah pengertian simple past tense, mari kita lanjut saja kepada rumus-rumus simple past tense atau pola kalimat simple past tense. Tetapi untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, setelah itu kita lanjutkan kembali kepada rumus-rumus simple past tense atau pola kalimat simple past tense. Rumus pola kalimat simple past tense terbagi menjadi 2 rumus, yaitu verbal simple past tense dan rumus nominal simple past tense. Nah, jadi rumus simple past tense tidak hanya satu ya teman-teman, tetapi ada 2. Yang pertama rumus verbal, yang kedua rumus nominal. Apa sih rumus verbal itu? Rumus verbal itu kalimat verbal menggunakan kata kerja. Jadi verbal itu menggunakan kata kerja, sedangkan nominal tidak menggunakan kata kerja, melainkan menggunakan kata sifat, kata benda, ataupun keterangan. Pertama ada rumus verbal simple past tense. Rumus pada kalimat positif yaitu subjek ditambah verb 2 ditambah objek. Kemudian pada kalimat negatif, subjek ditambah did ditambah not ditambah verb 1. Dan pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya, did ditambah subjek ditambah verb 1 plus tanda tanya. Tetapi perlu diingat nih kawan-kawan, pada simple past tense, kata kerja kedua atau verb kedua
hanya digunakan pada kalimat positif saja. Jika bentuk kalimatnya negatif dan interrogatif atau kalimat tanya, maka akan kembali ke kata kerja dasar yang pertama atau kembali lagi kepada verb pertama maksud saya. Dengan menambahkan did sebelum kata kerja. Nah, begitulah kawan-kawan kiranya rumus verbal. Saya akan memberikan beberapa contoh kalimat verbal. Yang pertama ada My mom and I went to the zoo yesterday. Saya dan ibu pergi ke kebun binatang kemarin. Yang kedua, I played football last week. Saya bermain bola minggu lalu. Arini did not attend my birthday party. Arini tidak menghadiri pesta ulang tahun saya. Last Monday, we didn't come to the opening ceremony. Senin kemarin, kami tidak datang ke upacara pembukaan. Nah, itu adalah kalimat negatif. Dan yang selanjutnya ada kalimat interrogatif. Did you go to the school yesterday? Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Did your dad give you money? Apakah ayahmu memberikanmu uang? Nah, itu adalah contoh kalimat interrogatif pada rumus verbal. Selanjutnya kita lanjutkan kepada rumus nominal. Rumus yang tidak menggunakan kata kerja, tetapi menggunakan kata sifat ataupun keterangan. Rumus yang pertama ada rumus plus atau positif. Rumusnya adalah subjek ditambah to be ditambah was atau were ditambah adjektif ditambah adverb. Yang kedua ada rumus negatif, subjek ditambah to be ditambah was atau were ditambah not ditambah adjektif adverb. Yang terakhir ada kalimat tanya atau kalimat interrogatif, yaitu to be ditambah was atau were ditambah subjek ditambah adjektif adverb. Itulah rumus dari nominal. Dan saya juga akan memberikan contoh kalimat nominal. Yang pertama, ada I was here last night. Semalam saya ada di sini. We were late yesterday. Kami semua terlambat kemarin. Nah, kedua kalimat itu adalah contoh kalimat positif. He was not happy because of me. Dia tidak senang karena saya. They were not home last night. Mereka tidak ada di rumah tadi malam. Nah, itu adalah contoh kalimat negatif. Was she pretty? Apakah dia cantik? Were you at Dina house? Apakah kamu tadi malam ada di rumah Dina? Nah, kedua kalimat itu adalah contoh kalimat nominal dari interrogatif. Nah, setelah kita membahas pengertian, rumus-rumus, dan contoh-contoh dari simple past tense, saya selanjutnya akan memberikan penjelasan tentang perbedaan simple past tense dan present perfect tense. Jadi di dalam bahasa Inggris ada banyak sekali tenses yang harus kita pelajari. Semuanya memiliki perbedaan meskipun di antaranya yang terlihat sama. Seperti hanya simple past tense dan present perfect tense. Keduanya terlihat sama, tetapi sebenarnya di antara tenses berikut atau simple past tense dan present perfect tense memiliki perbedaan. Perbedaan ini cukup sulit untuk diuraikan sehingga pembelajar bahasa Inggris kerap kali kesulitan membedakan antara simple past tense dan present perfect tense. Sulitnya membedakan kedua tenses ini karena kedua-duanya sama digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang telah lampau atau sudah kita lewati. Karena sama-sama digunakan untuk menyatakan waktu yang lampau, inilah yang menjadikan kebingungan kita para pelajar. Simple past tense dan present perfect tense ini
memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan antara simple past tense dan perfect tense tidak dapat digunakan untuk menggantikan satu sama lain karena keduanya sangatlah berbeda. Mari kita jabarkan satu persatu pembahasan tentang perbedaan simple past tense dan simple present perfect tense. Perbedaan yang pertama, ada perbedaan simple past tense dan present perfect tense dalam keterangan waktu. Dalam simple past tense, keterangan waktu yang digunakan adalah masa lampau yang spesifik. Misalnya, last week, yesterday, dan last night, dan sebagainya. Yang berarti bahwa masa tersebut sudah berakhir. Contoh penggunaan dalam kalimat I went to Bali last year. Waktu yang digunakan adalah tahun lalu, di mana tentu sudah berakhir karena saat ini sudah berganti tahun. Berbeda halnya dengan present perfect tense yang tidak menggunakan keterangan waktu lampau spesifik karena bentuknya present, tetapi masih dimungkinkan untuk menggunakan masa yang sudah lewat dalam periode yang sama. Misalnya, just now, already, 3 times, yet, this week, dan lainnya. Contoh penggunaan dalam kalimat, I have sent the email this week. Yang mana kata this week menunjukkan waktu tapi tidak spesifik sehingga dapat dimungkinkan kegiatan ini diulang di masa sekarang. Yang selanjutnya, ada perbedaan modus aktivitas dari tenses past tense dan present perfect tense. Modus aktivitas yang digunakan oleh simple past tense yaitu aktivitas yang terjadi pada masa lampau. Waktunya lebih spesifik, namun tanpa ingin menunjukkan pekerjaan tersebut sedang atau telah dikerjakan. Contohnya seperti pada kalimat I called her at 9 p.m. last night, but she didn't pick the phone up. Berbeda dengan present perfect tense, tidak hanya menunjukkan pekerjaan yang baru saja selesai, keterangan ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan aktivitas pada masa lalu. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa pelaku pernah melakukan pekerjaan tersebut pada suatu waktu yang tidak spesifik. Contohnya pada kalimat I have ever met your mother. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada perbedaan akibat yang ditimbulkan dari simple past tense dan present perfect tense. Simple past tense berakibat pada kegiatan yang tidak terlalu dirasakan karena sudah terjadi pada masa lampau. Contoh seperti pada kalimat I played basketball yesterday. Karena sudah kemarin, maka rasa lelah bermain basket sudah tidak dirasakan. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari present perfect tense masih bisa dirasakan karena menunjukkan aktivitas yang baru saja dilakukan. Contoh kalimat seperti ini. I have just painted the door, so be careful. Karena pintu baru saja dicat, maka catnya masih basah. Yang keempat atau yang terakhir ada contoh kalimat yang membedakan antara simple past tense dan perfect tense. Yang pertama ada simple past tense, we ate seafood together last week. Dan perfect tense, don't worry snake is dead, I have killer just now. Kembali lagi ke past tense, my car was the first among other. Perfect tense, my daughter has celebrated her birthday, and now he is 2 years old. Simple past tense, I wrote a letter for my mom last month. Perfect tense, I have fixed this car 3 times but no change. Nah, itulah perbedaan-perbedaan dari simple past tense dan perfect tense. Nah, teman-teman, mungkin sekian materi-materi yang dapat saya jelaskan tentang simple past tense. Tentu masih banyak kesalahan-kesalahan dan kata-kata yang mungkin tidak tepat. Mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan saya berpesan karena di Indonesia sekarang ini datang lagi virus baru
masih virus corona sebenarnya, tetapi varian Omicron katanya sudah banyak menyebar luas di daerah Jakarta terutama. Semoga saja virus Omicron ini cepat terbasmi, tidak sampai ke kita gitu, ke Jawa Barat, terutama ke Bandung dan ke kampus kita, supaya tidak menghambat proses belajar mengajar di kampus kita tercinta. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dari mara bahaya virus corona, terutama yang baru ini yaitu Omicron, supaya tidak masuk ke daerah kita. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.